Sebuah legenda vampir yang sangat terkenal serta sangat mengerikan kali ini datang dari negara Serbia. Jika biasanya makhluk yang satu ini kerap diidentikan dengan makhluk mitologi atau cerita-cerita rakyat, berbeda dengan apa yang terjadi di desa Zarusi. Di sini masyarakat itu begitu sangat-sangat percaya akan keberadaan dari makhluk pengisap darah yang satu ini. Bahkan yang lebih gilanya lagi itu, penjualan dari bawang putih serta kayu salib itu sangat meningkat hanya karena cerita vampir yang satu ini. Sava Savanovic adalah salah satu vampir yang sangat terkenal yang datang dari negara Serbia. Sava Savanovic dikisahkan meninggali salah satu gubuk atau kincir angin tua yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Walaupun tidak sepenuhnya ditinggalkan, hanya saja kincir angin itu dibiarkan untuk ditinggali oleh makhluk yang satu ini. Bukan tanpa alasan ya kalau kincir angin ini ditinggalkan oleh pemiliknya. Alasannya kenapa? Nanti akan aku jelaskan. Tapi sebelum itu, aku mau jelasin nih letak serta posisi dari kincir angin ini. Kincir angin tua ini sebenarnya berjarak 3 km dari Bajida Basta, dekat Rogasisa River. Sungai Rogasisa sebenarnya hanyalah sebuah sungai kecil. Nah, bila kita lebih detail lagi mengenai pencarian gubuk atau bekas kincir angin tua itu, kalian bisa menemukannya di dekat sungai itu. Menurut legendanya, Sava Savanovic kerap memburu serta membunuh masyarakat sekitar yang bekerja sebagai petani gandum. Lalu, andai kata nih, kalau mangsanya ini sudah dia dapatkan, maka Sava Savanovic ini tidak segan-segan untuk memulai meminum darah dari korbannya ini. Yang dimana proses membunuh serta menghisap darah dari korbannya ini dilakukan di kincir angin tua itu. Lalu, siapa sih pemilik dari kincir angin tua itu? Kok bisa-bisanya seorang vampir bisa tinggal di tempat itu dan melakukan kriminal di tempat itu? Jadi, kincir angin tua itu disebut-sebut milik keluarga Jagodic, yang juga sering disebut sebagai Jagodic Vodenica atau kincir angin Jagodic. Kincir angin ini ternyata pernah aktif serta beroperasi tuh seperti biasanya. Tetapi hal ini sampai tahun 1950-an. Hal ini dikarenakan bangunan tua ini sudah tidak bisa menampung serta melakukan kegiatan operasional. Jadi sang pemilik memilih untuk menonaktifkan kincir angin ini. Namun nih, pada tahun 2010-an awal, kincir angin yang satu ini akan direkonstruksi ulang untuk dibangun ulang menjadi sebuah bangunan kincir angin tua yang menarik. Hal ini digagaskan langsung oleh sang pemilik serta salah satu arsitek terkenal yang bernama Alexander Gagovic. Menurut rencananya, kincir angin yang satu ini diharapkan bisa beroperasi kembali setelah dilakukan rekonstruksi ulang. Tetapi sayangnya itu, sebelum rekonstruksi ulangnya ini berhasil, bangunan ini ambruk secara misterius. Oke, kita kembali lagi ke masalah dari vampir Sava Savanovic. Menurut mitosnya ini, kenapa sih vampir Sava Savanovic dibiarkan tinggal di bangunan itu? Jawabannya adalah bahwa bangunan itu memang telah dibiarkan secara turun-temurun sebagai tempat tinggal bagi vampir Sava Savanovic. Alasannya adalah agar vampir ini diharapkan tidak melakukan penyerangan ke desa tersebut. Karena kalau sampai vampir ini diusir dari bangunan itu, ditakutkan itu vampir itu akan mulai menebar teror di desa itu. Serta jumlah dari korban dari serangan vampir ini akan sulit dikontrol. Masyarakat lokal yang ada di desa itu juga sependapat. Karena bila masyarakat tidak mengganggu vampir ini, maka vampir ini juga tidak akan mengganggu masyarakat sekitar. Walaupun demikian serangan dari vampir ini juga tidak bisa diprediksi, dan hal ini membuat takut masyarakat sekitar. Saking takutnya masyarakat sekitar, membuat penjualan dari bawang putih serta kayu salib meningkat pesat di desa itu.
Sampai saat ini, kepercayaan akan vampir Sava Savanovic masih eksis hingga saat ini, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat kincir angin itu. Meskipun loh ya, keberadaan langsung dari vampir ini masih sangat bisa kita pertanyakan. Tapi menurut kalian gimana tuh? Apakah kalian percaya akan keberadaan dari vampir Sava Savanovic? Atau mungkin kalian punya pendapat lainnya tuh? Coba tulis di kolom komentar. Klik like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Klik tombol dislike kalau kalian merasa video ini kurang bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga ya. Karena di video selanjutnya ini aku akan ngebahas tentang salah satu temuan yang konon dikaitkan dengan keberadaan dari vampir. Hal ini bukan semata-mata karena teori atau mitos-mitos saja loh ya. Tetapi hal ini ternyata pernah diusut langsung oleh kepolisian setempat. Jangan lupa untuk menonton video di atas sini yang wajib buat kalian tonton karena video ini sudah aku rekomendasikan buat kalian tonton. Atau di bawah ini adalah salah satu rekomendasi yang cukup mengerikan juga bila kalian tonton. Terakhir nama gue Rafli, and I'll see you guys next time. Bye.